pengambilan di mediana cubital. Fungsinya adalah untuk mengambil semua keluhan yang ada di seluruh tubuh, subhanallah, di mediana cubital. Ya. Utamanya baik untuk penyakit jantung, ya, kemudian payudara, perut, dan paru-paru. Ya, memperkuat perut dan meningkatkan nafsu makan. Nah, makanya kalau biasanya pengambilan di vena mediana cubital ini, biasanya pasien akan lebih banyak mengkonsumsi makan, nafsu makannya akan lebih berlebihan. Apalagi di titik ini, Pak, lebih. Nah, untuk cleaning rohnya, jadi saya sebenarnya ada materi satu lagi, banyak, Pak, termasuk untuk kasus-kasus penyucian jiwa. Kebetulan saya juga salah satu pendamping dari komunitas ODGJ Solo Raya. Ya, saya bagian kesehatannya. Jadi untuk al-fasdu ini sangat luar biasa sekali bagi mereka yang mengalami gangguan jiwa, Pak. Kapan dimulai kita menggunakan fasdunya? Saat-saat terapi mandi, Pak, di jam 00 waktu Indonesia bagian barat. Ya. Biasanya untuk pasien-pasien ODGJ yang sudah dirawat oleh teman-teman komunitas saya itu dibawa ke rumah di suatu ruangan itu, Pak, sambil kita proses ke rumah sakit jiwa ataupun menunggu dari keluarga terdekat atau lewat media sosial dan lain sebagainya. Di jam 00 itu saya mandikan dulu. Ya. Setelah saya mandikan, saya kasih labu kuning. Saya suruh makan labu kuning, kemudian saya ambil di titik mediana cubital. Ada lagi di titik frontal sini, Pak. Ya. Ya, baik untuk hati yang sedih, ya, di sini. Nyeri di dada ataupun jantung, gunakan vena kanan, jangan yang kiri. Kalau orang terkena serangan jantung, pengambilan vena sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Kemudian kasus palpitasi nadi atau detak jantung yang tidak beraturan, ini nanti kalau antum mendapatkan pasien anak-anak muda yang mau masuk ke kepolisian atau TNI, biasanya terjadi palpasi nadi. Ya, gunakan titik ini, Pak. Saya sudah ada 4 orang yang alhamdulillah normal lagi. Jantung berlemak atau jantung koroner, ya, risiko serangan jantung dan limpa. Jadi 3, basilik, kemudian mediana cubiti atau cubital, dan terakhir adalah vena sepalik atau sepalus atau vena kepala atau head vein. Ya. Nah, di vena sepalik ini di bawahnya tidak ada arteri. Jadi biasanya kalau vena di bawahnya tidak ada arteri, biasanya perlukaannya ataupun penghentian darahnya lebih lambat, Pak. Jadi di titik ini biasanya kalau untuk darah ketika selesai kita mengambil dari jarum kita lepas, darahnya masih tetap keluar terus, Pak. Tidak usah khawatir, tetap ditutup aja pakai tisu atau nanti berhenti sendiri. Ya. Ini untuk kasus keluhan migrain, kemudian sakit kepala, vertigo, ya, kemudian konjungtiviti atau tekanan pada mata, Pak, kemudian di gigi, di lidah, ya, infeksi telinga tengah, kemudian tonsil ataupun amandel, radang tenggorokan, dan semua kejahatan ataupun keluhan yang datangnya dari tenggorokan, termasuk kelenjar getah bening. Ya, pengambilnya di titik sepalik karena dia langsung menuju ke kepala, ya, atau dahak di kepala atau dada. Yang terakhir adalah stroke. Ya, pengambilan untuk orang-orang stroke, pengambilan manfaat sekali di titik sepalik ataupun sepalus. Oke, untuk cleaning rohnya bisa juga untuk kasus-kasus kegilaan, Pak. Situ. Nah, ini vena frontal atau rekta. Ya. Posisinya di sini, Pak. Ya, di tengah-tengah ini. Ini bisa kita keluar ketika kita mencekik pasiennya. Jangan gunakan torniket. Ya. Silakan gunakan, tapi ini nanti nggak apa-apa menggunakan torniket, tapi untuk pasien jangan menggunakan torniket, ya. Ya, lebih baik gunakan sarung. Ya, jadi pasien dicekik. Ya, tapi yang mencekik bukan terapisnya. Yang nyekik itu
pasiennya. Kalau kita yang mencekik kita, pasti kita nggak punya ya, kita nggak punya estimasinya. Kalau pasien selama ini sudah keluar, nah ini frontal ini, ya. Ini bisa dilihat ketika orang marah. Ini sangat sulit sekali ketika pasien mengalami ada ini apa? Parit. Nah, sangat susah. Ya. Untuk skabis bisa di sini, nanti bisa dilihat. Untuk penuaan dini, untuk jerawat, ya bisa mengambilnya di vena frontalis. Kemudian vena jugularis. Nah ini videonya. Ketika saya melakukan di titik vena jugularis, di vena leher, untuk penyakit kusta, asma akut, sesak nafas, kemudian kelenjar getah bening, ya, suara serak, penyakit kulit, vitiligo, kemudian herpes. Bukan ini masih vena Pak. Nah untuk vena jugularis ini memang harus banyak jam terbang Pak, ataupun harus ada pendalamannya, karena kita nggak tahu. Kadang arteri itu ada di sampingnya, kadang ada di bawahnya. Ya, jadi memang harus banyak latihan dan ada tekniknya, teknik mengikuti jalur vena ataupun ditabrak. Ya, ini bisa tengok kanan, tengok kiri. Ini susah sekali untuk orang yang gemuk. Ya, vena jugularis vein. Ya, ini vena ranulus atau di bawah lidah. Ini Pak. Ya, di bawah lidah bisa cek. Ini juga bisa dijadikan sebuah patokan ketika orang itu mengalami kesedihan yang sangat luar biasa, bisa juga dilihat di vena ini Pak. Semakin membesar vena biru di dalam di bawah lidahnya, berarti tingkat kesedihannya dia juga tinggi Pak. Biasanya orang sedih, biasanya orangnya keluh, tertahan juga di vena ranulus ini Pak. Jadi ketika biasanya pasien dikeluarkan, pasien sudah mulai lega, ngomong sudah mulai enak. Makanya kan tadi saya bilang bahwa fasdu itu adalah komunikasi ke pasien, jangan sampai ditinggal. Nanti ditanya apakah sudah ketika keluar darahnya ada perasaan nyaman, ada perasaan gelisahnya sudah berkurang dan lain sebagainya. Ya, titik fasdanya atau manfaatnya adalah semua jenis gangguan mulut, tenggorokan dan lidah. Ya, termasuk pembengkakan, abses, ya, kesulitan menelan, ya, tonsil setelah sepalit tadi, ya, untuk sakit gigi, untuk sakit gusi, hambatan bicara, cedal, ya, bisa di sini.